Ian di sini, dan di video kali ini kita akan sharing nih tentang studi di Belanda. Saat ini aku udah terhubung dengan salah satu narasumber yang udah menyelesaikan studinya, studi master di Belanda di University of Wageningen. Suaranya susah banget nih nyebutinnya. Langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum, Mbak Zikrina Istifarah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Zikrina. Panggilannya Farah aja. Asik ya. Iya Mbak Farah, apa kabar nih? Lama kita tidak berjumpa. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya sedang dalam kondisi yang tidak terlalu baik, tapi kita harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Di tengah pandemi kayak gini ya, pokoknya harus tetap semangat biar tetap sehat ya. Nah, kemarin kan udah ini ya, kuliah di Wageningen. Boleh sharing nggak gimana dulu perjalanannya nih dari daftar sampai dapat kampusnya? Boleh cerita nggak? Oke, jadi waktu lulus S1, awal emang pengen lanjut S2. Cuman karena teman-teman aku pada cari kerja juga gitu kan, jadi ya tetap pengen juga tuh cari kerja, gimana sih pengalaman cari kerja gitu kan. Akhirnya sembari cari kerja, aku juga tetap cari LOA dari beberapa university dan juga buat persiapan IELTS. Nah, selama cari-cari university dan IELTS ini, aku juga daftar beberapa beasiswa, ada dari beasiswa Hungari, Istanbul, Swedia, ada beberapa gitu. Cuman yang alhamdulillah aku dapat yang beasiswa LPDP. Nah, untuk mendaftar Universitas Wageningen University and Research ini sebenarnya agak last minute ya, karena awalnya aku daftarnya dapat LOA-nya itu pertama di UNSW, universitasnya Mbak Dian. Sama dong, kita harus berangkat bersama. Iya, betul, itu mantan calon universitas aku gitu. Tapi last minute aku dikasih tahu sama senior aku waktu SMA, dan dia kuliah di ITB Tekim. Dia tuh kasih tahu kalau ada nih universitas di Belanda namanya Wageningen University and Research, dan WUR ini atau Wageningen University and Research ini itu nomor 1 di bidang food and agriculture gitu. Nah, oleh karena itu mepet banget ya, dia kasihnya tuh sekitar 2 minggu sebelum penutupan beasiswa LPDP. Nah kan beasiswa LPDP itu lebih concern ke yang punya LOA dulu kan. Oleh karena itu aku langsung daftar Wageningen University and Research itu 2 minggu sebelum penutupan beasiswa LPDP. Nah alhamdulillahnya untung Wageningen itu kasih LOA-nya tuh cepat gitu. Kan ada syarat-syaratnya ya, kayak misal motivation letter, terus IELTS, dan lain-lain lah ya. Itu bisa lah dicari di web-web di universitas, juga kadang tergantung universitasnya juga kan syarat-syaratnya. Nah, Wageningen University and Research ini syaratnya IELTS in total minimum 6,5, terus per ininya 6. Nah, alhamdulillah kan udah pass kan untuk IELTS, akhirnya aku dapat yang LOA unconditional. Jadi LOA yang tadinya UNSW itu aku langsung ganti ke Wageningen gitu ceritanya. Nah ya alhamdulillahnya si LPDP setelah beberapa bulan step seleksi, alhamdulillah kan keterima bersama kakak Dian juga. Iya, kita bersama-sama. Nah, iya, kita bersama. Nah, alhamdulillah keterima LPDP, akhirnya aku mantap buat lanjut ke Wageningen ini. Nah, ceritanya karena waktu itu aku juga sambil cari kerja, aku juga udah di step akhir seleksi Pertamina gitu, dan udah selesai medical check up. Nah, setelah beberapa hari setelah pengumuman LPDP, ternyata Pertamina kasih tahu dong kalau aku dapat offer di Pertamina Lubrikan. Tapi setelah aku timbang-timbang, kayaknya aku emang dari awal kan pengen S2, akhirnya aku milih yang berangkat ke Belanda aja. Itu ceritanya. Wah, lebih memilih belajar dulu ya, Mak ya. Ya ampun, luar biasa nih. Nah,
Gitu. Wah, aku jadi inget nih nostalgia zaman dulu kita persiapan ya, kita belajar bersama. Iya dong. Itu H-1 aku datengin kamu kan ke hotel. Iya. H-1 ini Iya Bang. benar gitu. Kita bareng-bareng. Iya, H-1 LPD. Iya. Tadi kan udah cerita juga kenapa akhirnya pilih Wageningen University di Belanda. Nah, kalau misal mau kuliah di Belanda tuh sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak? Apa? Jadi kan sebenarnya kenapa aku pilih Wageningen itu karena program yang aku pengen tuh ternyata pas banget sesuai yang aku pengen gitu kan. Karena banyak nih program kayak food technology atau food biotechnology yang ada di universitas-universitas di dunia yang bagus-bagus. Nah, karena aku dulu waktu tahun keempat S1 itu pengen lebih belajar yang ke food fermentation atau produk makanan yang dihasilkan dari teknologi fermentasi. Nah, ternyata di Wageningen itu emang bagusnya di bagian food fermentation gitu. Akhirnya aku kan milih food ini. Jadi menurut aku emang kalau yang mau lanjut ke luar negeri kuliah itu harus tahu kayak program apa yang spesialisasinya kamu pengen gitu. Awalnya sih itu dulu. Nah, selanjutnya karena aku emang milih Belanda itu last minute banget ya, aku nggak persiapan apa-apa karena keterima LPDP setelah itu langsung berangkat itu cuma jeda 3 bulan. Itu udah harus ngurus visa, ngurus macam-macam lah ya, berkasnya banyak banget yang harus diurus. Jadi emang karena tadinya berpikir mau ke Australia yang dekat dan kayak aku udah tahu kan teman-teman kayak sering cerita Australia itu gimana karena banyak orang Indonesia juga dan lain sebagainya. Jadi aku lebih kayak tahu pandangan tentang Australia. Tapi ketika aku akhirnya keterima ke Belanda, aku nggak ngerti apa-apa, bener-bener yang ya udahlah jalanin aja gitu kan. Dan ketika sampai di sana itu juga semua orang tuh bisa bahasa Inggris gitu, fasih banget bahasa Inggris. Jadi nggak perlu belajar bahasa Belanda gitu. Bahkan kasir-kasir yang di supermarket namanya Jumbo atau itu tuh kayak benar-benar bahasa Inggris gitu. Kalau kita tahu dia nggak bisa kalau si siapa ini customer yang nggak bisa bahasa Belanda itu langsung pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi nggak ada prepare yang gimana, tapi tergantung juga sih masuknya kapan, karena aku masuk Februari kan. Februari itu kan waktu winter. Nah, di Belanda itu winternya tuh sebenarnya dingin, tapi anginnya yang lebih bikin dingin. Karena ya tahu kan negara kincir angin. Jadi angin di sana tuh benar-benar yang 100 km per jam gitu loh. Nah, waktu kita datang itu tuh kaca pintu apartemen aku tuh sampai pecah karena saking cepatnya angin gitu. Jadi emang lingkungan alamnya tuh emang tough banget sih. Jadi emang yang pertama bikin aku agak trouble ya itu sih masalah alamnya. Tapi habis itu so far nggak masalah sih karena Belanda aman banget, negaranya tentram, damai. Apalagi aku tinggal di Wageningen. Nah, Wageningen tuh kayak desa gitu loh, kecil dibandingkan Amsterdam, Rotterdam itu jauh banget, nggak terlalu ramai. Nah, kalau teman-teman pengen kuliah lanjut ke kota yang kayak Rotterdam, Amsterdam, atau Den Haag, nah itu tuh emang harus lebih persiapan karena akomodasinya jauh lebih mahal. Terus ramai juga sih, jadi kadang ini sih yang penting karena kalau di Wageningen kan desa nggak ada apa-apa, bener-bener nggak pernah shopping gitu. Shopping ketika Sabtu Minggu dan ada waktu aja. Tapi kalau kita tinggal di Amsterdam, Rotterdam tuh kayak kadang mungkin bisa aja nih ke distract gitu. Jadi kuliahnya ke distract buat shopping, buat apa kayak gitu sih. Itu yang harus dibuat pertimbangan. Oh gitu. Ini menarik juga nih shoppingnya. Apa gara-gara di sana cuman buka weekend aja atau gimana nih, Mak? Sorry, parah. Oke. Enggak sih, tetap buka everyday, cuma kan apalagi kayak barang-barang di sana tuh nggak terlalu mahal yang gimana gitu. Jadi emang aku suka heran kenapa barang-barang branded di Indonesia tuh mahal banget karena emang pajaknya mahal, sedangkan ketika kita di sana kan kayak apa-apa murah gitu loh. Jadi kayak
Wah, kalau udah Sabtu Minggu mah jalan-jalan ya, paling akhir-akhirnya juga shopping, makan gitu-gitu doang sih. Oh gitu ya, tapi bukan karena, kan tadi aku pikir karena di desa gitu, jadi cuman buka Sabtu Minggu, enggak ya, bukan kayak gitu ya. Tapi emang menyempatkan waktunya tuh di weekend Jadi gitu. aku Minggu, iya, Sabtu Minggu aku harus keluar kota karena di Wageningen itu cuman ada kayak apa ya nggak toko-toko yang nggak terlalu branded gitu. Oh begitu, ya, wow. Luar biasa. Aku jadi tertarik nih, berapa lama perjalanan antara Anda dari Wageningen ke kota ini? Oke, minimum itu kota terdekat itu Utrecht, dan Utrecht itu ngebisnya setengah jam, perjalanan keretanya setengah jam, jadi sekitar minimum 1 jam. Itu yang kota paling kecil terdekat ya, Utrecht. Sedangkan kalau kayak Amsterdam atau Rotterdam gitu butuh sekitar 2 jam. Wow. Oh, menarik nih. Ternyata luar negeri itu nggak selalu ada di bayangan kita yang kayak di kota, tengah kota, yang metropolitan gitu ya. Ada juga nih tempat-tempat yang tersembunyi, mencil-mencil di desa gitu ya. Nah, dan aku kaget sih, maksudnya aku kira juga Belanda kan kayak kota gitu kan. Nah, ternyata yang padat penduduk ya cuman di Amsterdam doang gitu. Rotterdam yang banyak penduduknya pun juga nggak seramai Surabaya atau Malang gitu. Jadi kayak semua selain kota-kota besar itu kayak bener-bener yang sawah atau farm, hijau-hijau semua gitu. Wow. Kincir angin gitu ya. Iya. Bisa dibayangkan lah ya. Luar biasa loh. Negara yang orangnya dikit gitu dulu pernah datang ke negara kita yang orangnya banyak ya. Betul, bahkan luasnya nggak sebesar Jawa Timur gitu ya, kurang dari Jawa Timur. Waduh. Nah, itu tadi kan yang berarti yang kayak hal-hal yang perlu diketahui ya sebelum kuliah di sana. Nah, selain itu ada culture shock yang lain nggak? Mungkin ada apa hal-hal yang berbeda gitu dari budayanya atau gimana gitu, Kak Farah? Oke. Jadi kalau di sana tuh yang beda banget adalah ketika kita ngobrol sama mereka gitu ya, dalam hal profesional sih lebih utamanya. Jadi mereka itu lebih straightforward gitu. Jadi apa yang mereka mau, apa yang mereka komplainkan, apa yang mereka tanyakan itu langsung ditanyain ke depan kita gitu loh. Kayak misal aku pernah group work 3 orang, 1 orang Belanda, 1 orang Yunani sama aku kan. Nah, kita bertiga ini dapat 3 project, meskipun dikerjain bersama, tapi report di akhir itu sendiri-sendiri ngerjainnya. Nah, si mbak-mbak Belanda ini komplain dong ke aku, report kamu tuh bahasanya kurang bagus, gini-gini gitu kan. Even she said like, your English is not English gitu. Terus aku kayak, oke, kayak gitu kan. Aku cuma, ya biarin aja lah mereka mau ngomong apa gitu kan. Tapi ketika di akhir, ketika dinilai, report aku tuh nilainya sama kayak dia, 8 gitu. Terus dia juga bilang ke temanku yang Yunani, temanku yang Yunani tuh udah kayak ngerjain report tuh yang panjang, bagus, rinci gitu kan, bahkan nilainya tuh 8,5. Tapi awalnya tuh si Belanda tuh juga tetap ngomong kayak, ya apaan sih report kamu tuh kepanjangan, terlalu berbelit-belit kayak gitu. Oke, kayak jadi emang mereka tuh kalau komplain atau punya opini itu selalu langsung diomongin di depan gitu loh. Jadi emang culture mereka tuh selesai di awal gitu, nggak ke larut-larut gitu. Bahkan kita yang sebagai orang Asia kan kayak wow, nggak kebiasaan kan dengan cara yang kayak gitu. Terus juga bahkan orang Yunani pun ya sama-sama Eropa juga kayak apa ya, dia bilang you are so rude gitu, kayak kamu kasar kalau kamu bilang kayak gitu ke aku kayak gitu, kayak wah ternyata orang Eropa lain juga tidak bisa menerima ke straightforwardan mereka gitu. Tapi ya basically mereka baik sih, mereka friendly, tapi untuk soal profesional soal working atau apapun itu tuh mereka lebih yang straightforward gitu, karena emang untuk kebaikan bersama sih niatnya. Iya benar.
Oh gitu ya. Jadi kayak harus tahan juga ya kalau misal ada komentar kritik yang langsung di depan mata gitu, langsung kayak oke, memang mereka lebih baik menyelesaikan di depan gitu ya. Selama kuliah nih Kak Farah, ada tantangan tersendiri nggak selama menjalani kuliah di sana gitu? Oke, tantangan ya awal-awal masih soal ini sih, penyesuaian diri ya tentang lingkungannya, ke orang-orangnya, dan terutama ke sistem pendidikannya. Jadi di Belanda itu kayak mereka tuh biasa prepared in advance gitu. Jadi dosen itu selalu upload materi-materi per minggu itu beberapa hari sebelum dia ngajar gitu. Dia memang sengaja memberi kita waktu untuk mempelajari dulu gitu, sehingga ketika di kelas itu nggak kayak kita di Indo gitu, cuman yang ngeliatin doang, oh ini apa, nggak ngerti ya udah gitu kan. Tapi gimana membuat kelas itu interaktif gitu sih tujuan sistem pendidikan di sana. Jadi emang anak-anak Belanda tuh kalau di kelas langsung yang apa ya, tanya itu gitu loh. Jadi kayak aku kayak awal-awal kayak wah, mereka udah keren-keren gini, mereka ngerti dari mana. Tapi ya salahku juga sih, awal kan nggak ngerti kan, kayak si dosen ini memang mengupload tujuannya emang untuk kita biar lebih siap kayak gitu. Tapi lama-lama ya makin belajar juga, oh ya kita tuh nggak kalah pintar sama mereka, cuman kita butuh usaha lebih daripada ketika aku di Indonesia dulu gitu. Soalnya kan kalau di Indonesia kan dulu aku pasrah-pasrah aja gitu, dosen datang oh ya udah diterima kayak gitu kan, kalau nggak ngerti ya udah ntar dipelajarin di rumah gitu. Tapi kalau di waktu di Belanda aku kayak nggak ngerti ya tanya aja sekalian ketika kelas itu kayak gitu. Mereka sangat suka kalau ditanya kayak gitu sih. Iya. Apa ya, jadi bertanya tuh bukan suatu hal yang menyeramkan juga ya, jadi di kelas gitu ya, jadi kayak udah wajar gitu. Berarti waktu kuliahnya itu bahasa Inggris juga ya di sana ya? Iya, semua bahasa Inggris. Sebenarnya kan di WUR itu kita boleh pilih, ada free options untuk beberapa mata kuliah kan. Jadi aku bahkan bisa milih mata kuliah S1-nya mereka gitu. Karena aku kan pindah jalur nih dari chemical engineering ke biotech, ada beberapa basic knowledge yang aku nggak ngerti kan. Akhirnya aku ambil basic knowledge dari S1-nya mereka gitu. Dan ternyata S1-nya mereka juga pakai bahasa Inggris gitu. Cuman ada beberapa yang tetap pakai Dutch, tapi overall mostly emang bahasa Inggris. Gitu. Jadi kayak mereka udah apa ya namanya, nggak perlu khawatir ya kalau misalnya nggak bisa bahasa Belanda, bener-bener di kuliah pun bahasa Inggris juga lancar. Nah, iya. Kalau ini ada pengalaman menarik tersendiri nggak, Kak Farah, selama kuliah, atau baik dari kehidupan di kuliahnya, waktu kuliah, atau ada kehidupan menarik nih saat cerita menarik di kehidupan sehari-hari? Iya. Banyak banget sih yang menarik karena emang banyak ups and downs, banyak new experience yang aku nggak pernah imagine sebelumnya gitu kan. Yang paling seru emang sistem pendidikannya di sana kan beda banget ya. Jadi di sana itu setiap mata kuliah, setiap course selalu ada group work atau kerja kelompok yang melibatkan benar-benar perusahaan gitu. Jadi proyek yang ada di perusahaan dan kerjasama dengan WUR itu dikasih ke kita kayak gitu. Sedangkan kalau di Indo dulu kan ya aku paling pernah yang kayak gitu kayak cuma kunjungan pabrik aja, atau emang pas kuliah kerja lapang aja kayak gitu kan. Nah sedangkan kalau di sini itu di WUR itu setiap mata kuliah ada dan emang beneran dipakai sama perusahaan gitu hasilnya. Jadi ya aku pernah kerja sama DuPont, sama Danone, sama Unilever, Kraft Heinz dan lain sebagainya. Itu kayak aku 2 tahun kuliah tapi juga kayak beneran kerja nyata gitu. Bener-bener mereka nyuruh kita ngerjain ini, riset ini, terus hasilnya juga mereka pakai untuk riset development ke depannya kayak gitu sih yang seru.
Menarik banget nih, berarti aplikatif ya, jadi Ki nggak ngawang-ngawang tapi langsung dikasih case nyata gitu. Wah, Betul, luar iya. biasa. Nah, aku boleh tanya yang lain lagi nggak nih? Kan tadi kan penelitiannya tentang fermentasi ya, karena milihnya di Bur ya. Iya. Milihnya. Nah, terus aku pernah lihat juga nih, boleh cerita sedikit nggak? Kalau di sana yang difokusin tuh tentang apa nih? Kemarin aku lihat di Instagram tuh ada tempe-tempe tuh. Boleh cerita dikit nggak? Betul. Iya, jadi karena aku ambil spesialifikasinya adalah food microbiology, mereka ada banyak sih proyeknya dan selalu berhubungan dengan perusahaan juga. Nah, yang aku pilih itu tentang vegetarian food. Nah, karena tempe itu berprotein tinggi dan vegetarian kan nggak boleh makan daging-daging yang dari hewani kan, protein hewani kan mereka nggak makan, sehingga mereka mengembangkan meat replacer atau pengganti daging dari tanaman. Nah, ya salah satunya adalah lupin, karena di Eropa kan nggak banyak soybean ya, mereka kan import soybean, jadi mereka mengganti soybean itu dengan tanaman lupin. Nah, tanaman lupin ini dijadikan tempe, ya seperti tempe biasa, kayak fermentasi dengan jamur dan lain sebagainya. Nah, si tempe ini tuh yang akhirnya nanti dijadikan sebagai meat replacer, karena teksturnya dia itu nanti akan diubah sedemikian rupa sehingga bisa menyerupai daging kayak gitu. Oh gitu, menarik nih. Sekarang emang lagi banyak gencar ya, banyak yang vegetarian ya. Di Australia kemarin juga banyak yang concern ke vegetarian dan vegan. Iya. Oh gitu. Ya di Belanda tuh kayak milenialnya tuh 80% udah vegetarian, jadi emang sangat-sangat berkembang gitu makanan-makanan vegetarian. Oh gitu, ya. Wah, makasih banyak nih, Kak Farah. Oh ya, sebelum kita tutup nih, boleh nambah dikit nggak? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman mungkin yang pengen lanjut lagi nih, pengen lanjut studi habis S1 ke S2 atau S3 di Belanda? Oke, aku sangat merekomendasikan banget buat teman-teman untuk lanjut studi ke Belanda, karena selain orang Indonesia di sana banyak banget, jadi nggak usah khawatir buat cari warung Indonesia. Kita juga bisa experience banyak banget yang hal-hal yang menarik dan benar-benar di luar imajinasi kita sebelumnya gitu, karena kita benar-benar terjun langsung di lapangan. Dan apalagi kalau S3 emang butuh langsung tahu hal-hal lebih detail. Cuman kalau untuk S2 aku rekomendasiin banget buat lanjut di Belanda, karena emang mereka integrated gitu antara university sama industri gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu nggak cuma buat kita, nggak cuma buat univ, tapi juga buat industri. Nah, sedangkan industri ini kan langsung ke customer, langsung ke consumers gitu kan, sehingga apa yang kita pelajari itu efeknya besar kayak gitu. Dan untuk kedepannya setelah kita selesai studi pun berkarir di Indonesia, kita jadi kayak lebih berpengalaman gitu, nggak cuman studi course di kelas, tapi kita udah pernah nih nyobain ini, nyobain itu kayak gitu sih. Jadi menurut aku sangat merekomendasikan teman-teman buat lanjut di studi di Belanda. Oke, terima kasih Kak Zikrina Istifara, Kak Farah, sudah sharing bersama kita di sini di channel aku. Semoga lancar semua kegiatannya yang dijalani saat ini. Semoga berkah ilmunya. Oke, kalau gitu pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Oke, see you on the next video. Bye!